Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu hujan reda, selamat malam sahabat sekalian. Semoga Anda tetap dalam limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda dan keluarga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan kemudahan rizki, kelancaran rizki, kesehatan, sehat iman, sehat takwa, sehat lahir dan batin Anda. Sahabat sekalian, jadi kalau kita bicara tentang struktur hidup, jadi tubuh kita tuh bisa hidup itu karena strukturnya yang sangat rumit. Maka bahkan di negara-negara canggih gitu ya, kayak di Jepang, di Amerika, di Cina ya, yang super ahli dalam hal meniru apapun, itu hampir bisa membuat hal apapun, hampir bisa membuat tiruan-tiruan apapun, bahkan membuat energi atau cahaya matahari yang kandungan dan kapasitas fungsinya itu sama pun bisa mereka. Nah, yang tidak bisa dibuat adalah kehidupan. Yang tidak bisa dibuat adalah nyawa. Nah, kalau dilihat atau dipikir secara mendalam, tubuh manusia atau makhluk ciptaan Tuhan bisa hidup itu karena strukturnya yang sangat rumit. Ya, di sana terdiri dari badan, dari jasad. Jasad pun itu metabolismenya sangat rumit. Ya, dari kepala itu ada komponen-komponen apa yang kalau dijelaskan itu tidak akan pernah ada habisnya. Di kepala itu ada saraf-saraf otak yang sangat-sangat super rumit, yang sangat ruwet ya, susunan tatanannya. Belum lagi ke bawah ada metabolisme apa, ada struktur-struktur apa. Nah, itu hanya secara fisik ya. Belum lagi kita bicara energi yang ada di dalam diri manusia. Belum lagi kita bicara dari sisi aura, dari sisi energi pancaran yang memancarkan corak atau watak dasar dari orang itu. Belum lagi tubuh eterik, tubuh gaib, tubuh astral. Nah, belum lagi kita bicara tentang sukma yang ada berapa lapis, kemudian nyawa, ruh. Belum lagi nanti kecerdasan-kecerdasan yang sangat beragam. Belum lagi nanti lapisan-lapisan hati dan lain sebagainya. Namun yang jadi titik poin dari pembahasan kita malam hari ini adalah tentang apa yang mempengaruhi corak hidup, sifat, karakter, energi yang Anda pancarkan itu apa yang mempengaruhi. Nah, yang mempengaruhi tidak lain adalah hal-hal yang ada di sekeliling Anda, yang Anda lakukan, yang masuk ke dalam diri Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Makanan langsung, itu akan menjadi asupan buat Anda yang akan menjadi darah, daging, ya, struktur-struktur yang ada di dalam diri Anda. Asupan-asupan dari makanan. Dari makanan saja itu kita sudah bisa melakukan sebuah kesimpulan. Ketika yang Anda makan baik, maka struktur yang terbentuk pun baik. Struktur yang terbentuk juga sehat. Yang Anda makan bergizi, yang Anda makan memiliki kandungan-kandungan gizi yang baik, maka akan berimbas baik kepada kesehatan Anda. Itu secara fisik. Tapi ada hal yang tentu mempengaruhi nilai batiniah, nilai hati, ya kan? Yang Anda makan sehat untuk kandungan jantung Anda, tapi uang yang Anda peroleh untuk membeli makanan itu bersumber dari pendapatan yang tidak halal. Sehat hatinya,
tapi keras wataknya, keras, kasar hatinya, tidak lembut. Nah, itu dari sisi energi. Kemudian misalnya sesuatu yang Anda dengarkan, banyak ya, musik saja misalnya, musik yang Anda dengarkan, yang setiap hari Anda dengarkan, itu juga sangat mempengaruhi gelombang psikis, gelombang otak manusia, gelombang karakter, gelombang emosional manusia. Orang yang suka mendengarkan musik jazz secara psikis, peradaban, pembawaan itu akan berbeda dengan orang yang suka mendengarkan lagu dangdut. Akan berbeda dengan orang yang suka mendengarkan lagu rock. Akan berbeda dengan orang yang suka mendengarkan lagu keroncong, lagu jazz. Beda-beda, karena ketika Anda mendengarkan musik, mendengarkan alunan tertentu, itu akan otomatis membentuk gelombang otak Anda yang juga mempengaruhi kecerdasan, psikis, dan kebiasaan Anda. Anda yang senang mendengarkan lagu-lagu qasidah, misalnya nuansa-nuansa sholawat, itu akan berbeda karakternya dengan orang yang suka mendengarkan underground, lagu-lagu cingkrak-cingkrak, itu sangat berbeda. Nuansa hatinya berbeda, ya kan? Nuansa sikap kesehariannya juga berbeda. Orang yang berada di lingkungan, misalnya lingkungan yang religius, pesantren misalnya, yang sehari-hari banyak mendengarkan kalimat-kalimat ilahi, mendengarkan kajian-kajian kitab, mendengarkan orang membaca kitab suci, membaca Al-Quran dengan alunan yang merdu. Sehari-hari dia mendengar suara azan yang merdu, mendengar lantunan-lantunan sholawat. Nah, itu menjadi asupan energi batin, energi jiwa untuk dia. Secara tidak langsung membentuk mental, membentuk karakter dan kepribadian. Berbeda dengan orang yang barangkali sehari-hari dia hidupnya, misalnya sehari-hari dia hidupnya di lingkungan atau kampung yang di sana ada sabung ayam. Sehari-hari dia di situ sabung ayam. Misalnya sehari-hari lingkungannya adalah lingkungan kampung narkoba misalnya. Yang otomatis perilaku hidupnya, perkataan-perkataan yang diucapkan, gaya pergaulannya, kesehariannya, itu juga akan sangat berpengaruh kepada pembentukan mentalnya, pembentukan jiwanya, pembentukan psikisnya. Jadi apapun yang ada di lingkungan Anda, di sekitar Anda, apapun itu, musik, pembicaraan, perkataan, kebiasaan, pola hidup keluarga, pola hidup lingkungan, pola masyarakat, pola pergaulan, termasuk hal yang Anda makan, yang Anda minum, apapun itu akan membentuk sebuah partikel-partikel yang menjadi gaya hidup Anda. Wah. Setiap manusia itu kan punya partikel yang membentuk pola, baik itu pola fisik maupun non fisik. Itu akan membentuk jati diri Anda dari lingkungan Anda. Dari lingkungan Anda. Nah, maka sudah seharusnya ketika Anda tahu hal ini, mulailah Anda untuk mendengarkan, berada di dalam sebuah lingkungan, berada di dalam sebuah nuansa atau suasana yang tentunya baik,
dan positif, sehingga partikel hidup yang ada di dalam diri Anda juga positif. Dan itu jarang disadari orang. Apalagi di zaman sekarang yang rata-rata orang gaya hidupnya, kesehariannya mendewakan harta, mendewakan keduniaan. Ya. Yang menjadi tolak ukur adalah keberhasilan harta, keberhasilan dunia. Bahkan kadang orang yang penting dapat uang, tidak peduli sumbernya dari mana, entah itu halal atau haram. Yang penting dapat uang banyak, dia bisa menghimpun uang sebanyak-banyaknya. Dia nggak sadar bahwa apa yang ia makan, apa yang ia konsumsi, bahkan apa yang ia pakai, ya sekalipun baju, kalung, arloji jam tangan misalnya, anting, apapun perhiasan. Ketika Anda pakai uang atau harta yang Anda gunakan untuk membeli itu berasal dari sumber yang tidak halal, maka sebenarnya Anda sedang mengenakan sebuah aksesoris atau baju yang berenergi negatif, yang merusak partikel hidup Anda. Atau misalnya seperti ini. Ya, oke. Atau misalnya seperti ini. Anda punya uang dari hasil yang tidak halal misalnya. Kemudian Anda gunakan untuk membeli gelang atau kalung yang konon itu gelang kesehatan atau kalung kesehatan. Sepintas secara fisik, energi itu kan ada lapisan-lapisannya. Jadi energi itu kan ada lapisan-lapisannya. Partikel juga ada lapisan-lapisannya. Itu mungkin iya. Ya, secara fisik mengandung khasiat sebagaimana khasiatnya secara umum. Tetapi di dalam lapisan-lapisan terkecil itu mengandung sebuah massa. Nah, massa partikel itu yang kemudian berimbas negatif untuk diri Anda. Nah, massa partikel itu terkait dengan waktu. Pada titik tertentu, walaupun itu yang Anda pakai adalah gelang kesehatan, itu tetap akan merusak partikel hidup Anda, akan merusak energi hidup Anda. Makanya harus hati-hati sekali dalam hidup ini. Air saja itu misalnya air, ya kan? Ditaruh di dalam satu ruangan, kemudian dikasih alunan musik Mozart misalnya. Alunan-alunan Mozart. Kemudian air yang satunya lagi, ada air lagi ditaruh di dalam satu ruangan, dikasih musik-musik nuansa gambus atau Arab. Nah, yang ketiga misalnya dikasih musik-musik nuansa underground. Itu ketika di lab, partikelnya, energinya berbeda. Partikel yang kelihatan saja, yang mungkin yang kelihatan oleh alat pembesar atau mikroskop, berbeda ketika air itu. Apalagi sisi energinya yang lebih halus lagi, itu jelas berbeda. Maka yuk kita lebih hati-hati, lebih wirai, warok, jadi lebih menghati-hati dalam segala sesuatunya, apalagi sesuatu yang Anda konsumsi. Itu saja sahabat sekalian obrolan ngetupus kita hari ini, malam ini, saya sambil menunggu hujan reda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.